Halo semuanya, Rui Chana di sini. Kami berada di Derinkuyu, Turki, dekat Kapadokia. Di bawah kaki kami terdapat kota bawah tanah terbesar di dunia yang menulis ulang buku sejarah. Mari kita jelajahi. Pada awal tahun 1960-an, seorang pria sedang merenovasi rumahnya. Waktu dia merobohkan temboknya, dia menyadari bahwa tembok itu mengarah ke sebuah ruangan misterius. Dia kemudian menemukan terowongan di balik tembok tersebut. Lalu dia membawa penerangan dan mulai menjelajahinya. Ia kemudian menyadari bahwa terowongan ini lebih dalam dari yang ia perkirakan sebelumnya. Namun dia tidak mengetahui bahwa tempat ini merupakan kota bawah tanah terbesar di dunia. Di sini terdapat tempat perlindungan, gudang persediaan. Tentu saja mereka memerlukan binatang ternak, jadi terdapat juga kandang. Ada sekolah misionaris, gereja, gedung pemerintahan, dan area kuburan besar. Tapi bagaimana cara orang-orang ini bernapas? Terdapat tempat ventilasi seperti ini, tapi yang ini ditutup saat restorasi. Ini merupakan tempat perlindungan. Ada satu lagi di sana. Ada yang mengatakan bahwa kota bawah tanah ini dapat menampung hingga 20.000 orang di dalamnya. Dan di sini adalah area dapur. Bagian yang kalian lihat ini adalah tandori, tungku tradisional Anatolia yang terletak di lantai. Mereka biasa menempelkan rotinya di dinding tungku dan memasak daging mereka. Ada 2 panci di sini. Tentu saja terdapat cerobong asap untuk mengeluarkan asapnya. Itu cerobong asapnya. Kalian lihat bagian atasnya ada noda asap. Orang-orang biasa memasak makanan mereka saat malam hari agar tidak ketahuan. Tentunya asap tidak terlihat saat malam hari. Tidak semua keluarga memiliki dapur mereka sendiri. Mereka semua menggunakan satu dapur bersama di area umum. Di ruangan yang kalian lihat ini, mereka biasa menyimpan bahan makanan seperti jelai atau gandum. Tahun 30 setelah Masehi, ketika Yesus Kristus telah menyatakan nubuatnya, jemaat Kristen mula-mula sulit menemukan tempat yang aman bagi mereka. Nyawa mereka terancam. Pada abad kedua, orang-orang Kristen tersebut datang ke Antakia, Kaisari, lalu ke sini. Tentu saja mereka mengetahui cara bersembunyi dari penjajah dengan bersembunyi di bawah tanah. Batu-batu keras yang kalian lihat ini merupakan batuan vulkanik. Batu-batu ini sangat keras karena mereka mulai mengeras saat terpapar udara. Namun jika kalian menggali lapisan ini, kalian bisa melihat bahwa lapisan kedua, ketiga, atau lapisan yang lebih dalam sangat lunak. Dan dengan menggali bebatuan ini, mereka membangun kota bawah tanah di sini. Waktu itu tahun 150-an atau 160-an, tidak lama setelah Yesus lahir. Beberapa kakek nenek mereka mungkin pernah melihat Yesus Kristus. Kekaisaran Romawi waktu itu menganut kepercayaan yang bertentangan dan tidak menyukai orang Kristen. Kekaisaran Romawi amat kejam terhadap mereka. Jadi orang-orang Kristen itu masuk ke bawah tanah untuk melindungi kepercayaan mereka. Mungkin jika orang-orang Kristen ini tidak bertahan di sini, agama Kristen tidak akan pernah tersebar. Di kota bawah tanah yang misterius ini, terdapat hampir semua yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Tapi apa yang terdapat di bagian terdalamnya? Di sini sangat besar. Di sini juga terdapat lubang ventilasi, tetapi ditutup saat restorasi. Sebenarnya ada banyak kota bawah tanah yang mereka gunakan untuk bersembunyi. Di wilayah ini diperkirakan terdapat 150 atau 200 kota bawah tanah. Terdapat satu kota bawah tanah lagi di sekitar sini, kota bawah tanah Kemakli. Kita berada di Derinkuyu. Katanya kedua kota bawah tanah ini terhubung satu sama lain. Terowongan sepanjang 4,2 mil atau 7 km ini terhubung dengan Kemakli. Kota-kota bawah tanah terhubung satu sama lain oleh terowongan seperti ini. Terdapat jaringan perkotaan yang besar di bawah Anatolia. Batu yang kalian lihat ini untuk menutup terowongan jika ada yang tidak beres, untuk mencegah tentara musuh masuk lewat sini. Saya akan menjelaskan lagi mengenai batu-batu ini nanti. Mari kita lanjutkan. Kami tentunya ingin menjelajahi tempat-tempat yang jarang dikunjungi turis biasa. Semakin banyak tempat yang kita lihat, semakin banyak hal yang bisa kita pelajari. Di sini cukup adem, sekitar 68 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius di sini. Adem saat musim panas, hangat saat musim dingin. Coba kalian bayangkan, waktu itu pada abad kedua atau ketiga, orang-orang tinggal di sini. Saat ini kita tentu menerangi tempat ini dengan menggunakan senter, tapi mereka menggunakan lilin untuk melihat sekeliling mereka di dalam kegelapan. Bayangkan suasana itu, berhari-hari, berminggu-minggu dihabiskan dalam kekhawatiran karena takut akan musuh. Dan kami merasa sedikit klaustrofobia di sini. Mari kita lihat terowongan ini membawa kita kemana. Ayo kita rekam di sini. Saya akan mengambil kameranya. Saya akan merekamnya seperti ini. Tentu saja ini ditutup. Ini adalah lanjutan dari terowongan sepanjang 4,3 mil yang menuju Kemakli. Perhatikan, saya akan menunjukkan kepada kalian kenapa udara di sini bersih. Cerobong ventilasi sepanjang 180 kaki atau 55 meter yang terhubung ke dunia luar. Ada sumur air di dasarnya. Karena ini merupakan sumber oksigen. Hampir semua ruangan dibuat di sekitarnya. Penduduk di sini menggunakannya untuk meminum air dan menghirup udara segar. Agar musuh tidak menutup satu-satunya lubang ventilasi, terdapat lebih dari 10 cerobong ventilasi yang dibuat pada titik yang berbeda. Kedalaman kota bawah tanah yang sudah diketahui adalah sekitar 280 kaki atau 85 meter. Pada bangunan modern, tinggi tempat tinggal normal adalah 2,5 meter dan ketebalan dinding antar ruangan adalah 1,5 meter. Jika kalian menganggap total ketinggian setiap lantai adalah 5 meter, maka tempat ini merupakan gedung pencakar langit 17 lantai yang dibangun di bawah tanah. Tapi karena ketebalan batu antara lantai di sini cukup tebal, hanya terdapat 8 lantai dari 85 meter struktur ini. Di sini terowongan sengaja dibuat sempit agar musuh tidak dapat lewat. Maksud saya adalah, kalian perhatikan, seorang prajurit dengan baju zirah tidak dapat lewat sini dengan mudah.
Ada pintu geser di sini, diperbaiki saat restorasi. Jika musuh datang, lorong ini akan membawa kalian ke lantai 4. Pintu ini lalu akan digeser untuk mencegah musuh turun. Berat pintunya 660 pon atau 300 kg dan terdapat lubang di sini. Terowongan tersebut memiliki ketinggian sekitar 8 kaki atau 2,5 meter. Tetapi kalian akan melihat bahwa tinggi terowongannya akan menjadi semakin sempit. Kami akan turun ke lantai 4. Ini dia. Ada lubang untuk berkomunikasi di sini. Di antara setiap lantai terdapat lubang suara dengan diameter 10 inci atau 25 cm. Sejauh yang saya tahu, yang ini menuju ke lantai 2. Ketika kalian mengatakan sesuatu, orang-orang di atas dapat mendengar suara kalian. Sekarang kita akan melewati terowongan panjang yang menuju ke lantai 7 atau tepatnya -7. Kita harus hati-hati dengan langkah kita agar tidak terjatuh. Kalian lihat ruangan kecil di sini, ada pintu geser lagi. Saya akan menunjukkan sesuatu. Ada ruangan kecil di sini. Mereka mendorong pintu berat ini dari belakang dan menutup terowongan untuk mencegah siapapun lewat dari lantai 4 ke lantai 7. Di sini juga ada terowongan jebakan. Waktu tentara musuh masuk, mereka akan melewati terowongan ini, tetapi tidak bisa kemana-mana. Ini jalan buntu, dan para prajurit akan kehilangan nyawa mereka di sini. Ketika mereka memasuki area tempat tinggal di sini, mereka menutup pintu geser di belakang, dan dengan begitu mereka dapat menyingkirkan para prajurit. Bahkan sampai saat ini, pembangunan kereta bawah tanah biasa memakan waktu 4-5 tahun. 1800 tahun yang lalu, ketika tidak ada alat dan mesin modern atau listrik, bagaimana tempat ini dibangun? Ribuan pekerja dibutuhkan hanya untuk penggalian. Berat total pasir dan batu yang diambil dari bawah tanah diperkirakan lebih dari 5 juta ton. Sekarang kita berada di lantai 7. Ada sebuah gereja di sini. Seperti yang kalian lihat, ada salib di sini. Ruangan ini juga dibuat berbentuk salib. Ada bagian panjang dari salib dan ada bagian pendeknya. Mereka tidak hanya berdoa di sini, mereka juga mengadakan pertemuan rahasia di bawah sini. Bayangkan orang-orang itu, mereka takut untuk keluar. Mereka berdoa di sini di bawah cahaya lilin. Orang-orang Kristen tinggal di sini selama berhari-hari tanpa melihat matahari. Mereka sangat dekat satu sama lain karena mereka menghabiskan berhari-hari bersama di sini tanpa bertemu orang lain. Ada juga area kuburan di lantai ini. Terowongan yang kalian lihat ini menuju ke kuburan. Ini mungkin merupakan bagian terpenting dari tempat ini. Berabad-abad sebelumnya, terdapat jenazah dibawa ke sini. Bayangkan jenazah-jenazah tersebut lewat sini. Bayangkan kalian berada di sini pada waktu itu. Mungkin kalian kehilangan salah satu anggota keluarga kalian dan kalian membawa jenazahnya ke sini. Terowongan yang cukup sempit. Ada orang yang meninggal secara alami. Mereka menguburnya di sini untuk membantu membuat jenazah membusuk dengan cepat, dan agar tidak berbau mereka melarutkannya dengan bahan kimia. Tentu saja mereka tidak membakar mayat karena tidak ada ventilasi untuk asap. Terlihat seperti menuju ke suatu tempat tetapi tidak ada jalan. Area tertutup. Kemungkinan bahan kimia dan alat untuk membusukkan mayat disimpan di sini. Ada sumur air di sini tapi sumur ini tidak terhubung ke atas. Apa yang akan dilakukan tentara musuh jika mereka menemukan sumur air? Kalian melihat cerobong ventilasi besar di atas? Mereka mungkin melemparkan racun ke sana dan merusak sumber airnya. Karena ini merupakan sumur air yang tidak terhubung ke permukaan, maka sumur ini selalu aman untuk diminum. Sekarang kita berada di terowongan terakhir yang menuju ke lantai 8. Tentu saja, ini adalah bagian terakhir dari tempat yang terbuka untuk kita. Ada cerobong ventilasi di atas, panjangnya 180 kaki, 55 meter, seperti yang saya bilang. Ini adalah titik terdalamnya. Kalian dapat melihat beberapa sampah di sana. Sekarang, mari kita pergi ke ruangan tempat orang-orang tinggal. Kalian melihat banyak ruangan di sini. Ransel tas saya menyentuh bagian atas terowongan. Saya akan meninggalkannya di sini. Kita harus sedikit berhati-hati di sini. Informasi yang saya berikan dalam video ini didasarkan pada buku Anabasis dari Xenophon. Mari terus menjelajahi tempat orang-orang pernah tinggal. Wisatawan yang berkunjung ke sini biasanya tidak turun sampai sini. Sulit untuk naik dan lantainya agak licin. Ada ruangan-ruangan kecil di sana. Sebuah keluarga dulu tinggal di sini. Bayangkan mereka takut akan musuh dari luar. Dan itu juga milik sebuah keluarga. Ada terowongan kecil lain di sini. Ini menuju kemana? Punggung saya terbentur sedikit saat lewat. Mari kita pergi ke bagian paling ujung. Ditutup. Mari kita turun.
Seluruh dunia tertarik akan tempat ini karena ini merupakan kota bawah tanah terdalam. Arkeolog dari seluruh dunia datang ke sini untuk melakukan penelitian. Ada pintu besar di sini. Lubang yang kalian lihat ini untuk melihat siapa yang ada di balik pintu saat pintu ditutup, atau digunakan untuk menembakkan panah atau melempar tombak. Kita berada di area kandang sekarang. Dulu ada hewan-hewan di sini. Ini adalah lubang-lubang kecil tempat hewan diikat. Mereka biasa mengikat hewan mereka di sini. Ini adalah area di mana hewan biasa makan atau minum air. Ada juga palungan di sini. Alasan mengapa hewan-hewan itu disimpan di lantai pertama mungkin karena sulit untuk membawa mereka ke lantai bawah. Kalian tadi lihat terowongannya, tidak mungkin bagi mereka untuk lewat. Baunya juga akan cepat hilang dari lantai atas. Ini adalah tempat di mana orang-orang biasa membuat anggur. Mereka menaruh buah anggurnya di sini. Seperti yang kalian lihat, ada lubang saluran. Buah anggur mengalir melalui lubang saluran ini dan terkumpul di sini. Botol anggur besar ditempatkan di sini, ada juga lubang di sana. Orang-orang menghancurkan buah anggurnya di sini. Ada tempat lain untuk mengumpulkan air anggur. Begitulah cara anggur dibuat. Sekarang kita akan pergi ke sekolah misionaris. Ini akan menjadi perhentian terakhir kita. Ini adalah salah satu bagian terpenting dari struktur ini. Selamat datang di sekolah misionaris. Ada kolam pembaptisan di sini. Menurut kepercayaan Kristen, bayi dilahirkan dengan dosa asal. Mereka memandikan bayi di kolam pembaptisan untuk membersihkannya, dan bayi-bayi itu baru menjadi orang Kristen setelahnya. Orang-orang yang menjadi Kristen setelah dewasa juga dimandikan di sini. Ini adalah tempat yang sangat menarik. Kalian lihat struktur dinding di langit-langit dengan lengkungan yang berjajar ini. Mereka membentuk sebuah dinding. Di masa itu, arsitektur seperti ini adalah pencapaian besar. Para murid duduk di sini, mungkin ada meja di sini, dan mereka melanjutkan studi mereka di meja itu. Pendeta pada masa itu berkhotbah di sana dengan menaiki tangga. Di sini mereka memberikan pengajaran. Orang-orang yang dididik di sekolah misionaris ini berusaha menyebarkan agama Kristen ke dunia luar. Ada ruang untuk belajar. Para murid mungkin mengikuti kelas mereka di sini. Tempat-tempat yang kalian lihat adalah tempat-tempat yang hanya bisa didatangi dengan izin khusus. Hanya 10% darinya yang bisa dijelajahi. Penelitian sedang dilakukan di beberapa area lainnya, dan kita tidak diizinkan untuk masuk. Di segitiga Kayseri, Nigde, dan Nevşehir ada lebih dari 200 kota bawah tanah dengan setidaknya 2 lantai. Beberapa kota ini terhubung satu sama lain dengan terowongan sepanjang bermil-mil. Perlu diingat bahwa kota-kota ini hanya digunakan sebagai tempat perlindungan. Orang-orang tidak tinggal selama bertahun-tahun. Mereka tinggal di sana hanya untuk beberapa saat untuk melindungi keyakinan mereka. Untuk menyaksikan sejarah dan budaya dari tempat yang terbaik, kita semua harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan keunikan tempat-tempat ini. Terima kasih telah menonton. Ruhicana di sini.